Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa semua teman-teman dimanapun Anda berada. Seperti janji saya pada video yang telah lalu. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mensupport channel saya, dan semoga teman-teman semua sukses dalam berkarya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Mari kita ulas cara menggunakan aplikasi Prisma 3 dimensi untuk membuat sketsa gambar proyek. Yap, mari kita buka aplikasi Prisma 3 dimensinya. Bagi teman-teman yang belum mendownload, silahkan download dulu di Play Store Prisma 3 dimensi. Oke, kita buka aplikasinya. Nah, kawan-kawan semuanya, kita sudah masuk ke aplikasi Prisma 3 dimensi. Ya, di sini seperti dalam video saya yang telah lalu, di sini sudah ada 2 project yang sedang saya kerjakan. Nah, ini karena saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman semua cara menggunakan aplikasi ini. Kita akan membuat proyek baru. Jadi di sini ada fitur-fitur yang tersedia dan tombol-tombol. Nah, untuk membuat proyek baru, kita akan switch tombol yang bertanda plus ini ya. Kita picik, tampil seperti ini. Perkenalkan fitur-fiturnya. Ini fitur-fiturnya sangat sederhana, tapi bagi saya ini cukup membantu ya. Memang sebetulnya ini ya agak rumit, cuma bagi kita yang masih terbatas fasilitasnya ya, jadi ya dengan alat seadanya kita manipulasi supaya menjadi lebih berguna. Sebetulnya kalau kita mempunyai fasilitas yang memadai, menggunakan aplikasi atau menggunakan SketchUp itu lebih mudah daripada menggunakan Prisma ini. Cuma karena seperti saya ini yang saya alami, karena fasilitas yang saya punya terbatas, jadi supaya bisa menyalurkan hobi, saya menggunakan aplikasi apa adanya seperti ini dan tinggal dimanipulasi supaya aplikasi ini bermanfaat ya. Seandainya punya fasilitas yang memadai ya sangat mudah memang, menggunakan SketchUp, menggunakan komputer ataupun laptop. Kalau ini kan pakai Android aja, jadi ya memang harus telaten. Nah, sekarang saya perkenalkan fitur-fiturnya. Ini di layar sebelah kanan ya, layar sebelah kanan. Kalau di layar Anda mungkin di sebelah kanan itu ada tanda kubus sama anak panah saling berlawanan, dan ada tanda kayak lingkaran yang ada tanda panahnya ya. Kita bahas di sini, kita switch yang kubus ini. Nah, ini alat-alat yang bisa kita manipulasi untuk membuat objek sketsa yang akan kita gambarkan pada aplikasi ini ya. Misalnya ini kita pakai kubus. Nah, kubus bentuknya kubus seperti ini. Kita di dalam bidang pertukangan kita sering menggunakan material yang berupa kayu ataupun baja ringan. Nah, bentuk kubus ini bisa kita manipulasi menjadi material-material bangunan ya. Ini kan kubus, dalam aplikasi ini ada ukurannya nih. Ukurannya di dashboard sebelah kanan ini ada tanda bulat, terus ada tulisan transform. Nah, ini kita switch sini akan muncul ukuran-ukuran dan posisi-posisinya ya. Ini posisi, skala. Nah, kalau kita di lapangan di proyek sesungguhnya kita biasanya menggunakan satuan ukuran meter ya. Nah, karena ini di dalam aplikasi ya, jadi kita menggunakan skala. Nah, skalanya berarti kita menggunakan senti ya, senti. Jadi kalau 1 meter berarti di sini 1 senti gitu skalanya. Nah, misal kita akan membuat kubus ini menjadi balok kayu ukuran 10 kali 5, panjangnya 4 meter ya misalnya nih. Nah, di sini ada kubus yang ada tanda panahnya warna hijau, merah, dan biru. Hijau, merah, dan biru. Nah, di sini kita lihat di dashboard sebelah kanan ini ada rotasi, skala, dan posisi objek yang kita gunakan. Nah, di situ ada sumbu, namanya sumbu. Jadi yang ada tanda panahnya itu sumbu. Di situ ada sumbu X, Y, dan Z. Nah,
sumbu X itu yang berwarna merah, dan sumbu Z berwarna hijau, dan sumbu Z itu berwarna biru. Nah, itu maksudnya itu untuk arah atau ukuran menunjukkan bahwa misalnya nih, sumbu X kita bikin lebarnya sumbu X yang warna merah ini, kita switch dashboardnya, ya kita klik dashboardnya, ya kita lihat skala. Ya misalnya saya masukkan nilai sumbu X, misalnya ukurannya di sini kan saya mau bikin balok kayu ya, balok kayu ukuran 10 kali 5 ya, X nya ini anggap aja 10. Nah, kita isi nilainya skala di sini 10 berarti X. Nah, ini kita switch klik X, kita beri nilai 10 cm. 10 cm itu kalau satu kita bikin skalanya ya, itu kalau kita jadikan senti berarti 0,10 ya, 10 cm ini pakai senti. Nah, seperti ini. Nah, ya, teman-teman bisa melihat ukurannya di sumbu X perubahan ini kan tebalnya berarti 10 cm. Nah, sekarang untuk sumbu Z nya itu 5 cm misalnya. Jadi kita klik di skalanya ini, sumbu Z 5 cm, jadi nilainya 0,05 ya. Ini kan main skala, ini seperti ini penampakannya. Nah, bisa teman-teman lihat perubahan ukurannya, jadi tadi yang tadinya balok sekarang berubah menjadi semacam ukuran kayu ya, seperti ini ya. Ini sumbu X nya ukurannya 10 dan sumbu Z nya ukurannya 5 ya, jadi seperti ini bentuknya. Nah, sekarang tinggal tingginya itu diwakili dengan sumbu Z. Nah, misal kita mau bikin ukuran balok kayu tuh biasanya kan 4 meter ya, kita isi nilainya menjadi 4, jadi sumbu Y nya kita kasih 4 di skala, kita klik sumbu Y nya, ya kita isi angka 4 meter ya, begini ya. Nah, teman-teman bisa melihat yang tadinya kubus sekarang menjadi balok kayu, atau bisa kita ilustrasikan sebagai berjaringan. Nah, seperti ini. Nah, ini yang saya maksud, fitur-fitur ini sangat sederhana ya, aplikasi ini sangat sederhana, tapi kita bisa memanipulasi menjadi objek-objek yang kita inginkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, misal kita akan menggunakan objek lain, misalnya silinder. Nah, silinder biasanya di dalam pertukangan kita mengenal istilah tulangan besi. Nah, mengenal istilah tulang besi, maka bentuk silinder ini kita bisa mengubahnya menjadi baja cor ya, besi cor ya. Misalnya kita akan mengilustrasikan besi cor ukuran 10. Ini kita misalnya sumbu Z yang warna biru ini kita ubah skalanya menjadi nilai angkanya 10, berarti kan 10 cm, 10 mili. Jadi kita kasih nilainya Z 0,0,10 gini ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat bentuknya jadi pipih, tapi di sini tetap berbentuk silinder, cuma berbentuk. Nah, terus untuk sumbu X nya kita rubah juga nilainya juga sumbu X kita rubah menjadi 0,01 ya. Nah, ini kan jadi membentuk seperti besi cor. Nah, ini kelihatan kan ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, kita sekarang memanipulasi panjangnya biasanya besi cor itu untuk ukuran yang standar SNI itu biasanya panjangnya 12 kan, kalau biasanya besi itu ditekuk menjadi bentuk U, itu kalau separuh berarti panjangnya 6. Nah, kita isikan panjangnya itu besinya 6 misalnya, berarti Y nya kita ubah nilainya menjadi 6. Nah, oke. Nah, jadi kelihatan seperti ini ya teman-teman. Nah, panjangan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini dengan objek material seperti ini kita bisa merekayasa supaya seperti objek material yang kita gunakan di lapangannya. Yang tadinya silinder bisa menjadi besi cor, yang tadinya kubus bisa menjadi balok kayu, ataupun kita ilustrasikan menjadi jaringan ya. Dan ada juga kita bisa membuat, misal kita memakai objek kubus lagi, kita mau bikin panel ya. Panel itu seperti papan ataupun plat. Kita mamanya bikin panel lantai misalnya. Bikin panel lantai, kita ubah ukurannya. Misal panel biasanya ukurannya ketebalannya sekitar 3 cm, maka kita ubah nih. Karena biasanya panel untuk lantai itu kan datar ya, secara horizontal.
di datar ya, di alas atau di basicnya. Jadi bentuknya datar gitu, tidak berdiri. Jadi kita ambil Y-nya tingginya, tinggi, Y warna biru, warna hijau, maaf. Warna hijau itu mewakili tinggi ya. Kalau di sini sumbu Y-nya berarti kita ubah nilainya, misal ketebalan panel itu 3 cm, maka kita ubah nilainya Y. Kita masukkan nilainya 0,03. Nah, teman-teman bisa melihat kubusnya jadi berbentuk panel kan. Nah, misalnya kita ubah sumbu Z-nya misalnya 3 meter, kita ubah nilainya, angkanya kita ubah menjadi 3. Nah, teman-teman bisa lihat bentuknya seperti ini ya. Akan berbentuk panel. Nah, kita akan menambah ukurannya. Untuk sumbu X-nya kita ubah nilainya, misalnya 2 meter, kita ubah menjadi angka 2 di sini. Oke, lanjut. Nah, teman-teman bisa lihat ukurannya bisa berubah ya. Yang tadinya kubus sekarang menjadi panel. Nah, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa memahaminya ya. Nah, dengan adanya objek-objek seperti ini, kita bisa mengilustrasikan bahwa objek-objek ini sebagai material bangunan yang kita visualisasikan melalui aplikasi ini ya. Kita bisa bikin gambar-gambar berupa sketsa ya untuk keperluan proyek kita.